Apa pandangan Arfi melihat Al-Mekah selalu optimis? Di negeri ini ya, itu akan membawa pengaruh baik kepada masyarakat juga sebetulnya. Pengaruh baik? Iya, Oke. pengaruh baik. Pengaruh baik itu dalam program ya? Dalam program, entah dalam program atau tentang edukasi masyarakat. Nah, terkadang kan anak-anak sekarang kan males keluar. Taunya cuma hanya bisa taunya game, kemudian nanya di komputer. Seneng nggak sih bersosialisasi? Kalau untuk saya sendiri, tentunya senang untuk beradaptasi terhadap lingkungan baru atau misalnya situasi yang baru. Di situ juga kan mengetahui saya tuh mampu nggak sih berada di lingkungan yang Saya lain. tuh mampu nggak sih Iya, untuk jadi berada untuk di dalam pengukuran. lingkungan? Apa harapan Harfi di Al-Mekah sehingga kamu tuh yakin bisa memberikan edukasi kepada adik-adikmu kelak nanti di santriwan-santriwati yang kerja sama-sama kita? Apa sih harapan kamu? Harapannya untuk Al-Mekah tentunya di masa ini bahkan nanti di masa mendatang, entah itu kapan, semoga saja akan tetap berdiri dengan tegak Oke. dan bisa membantu orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Al-Mekah. Ketemu lagi dengan kami di Pesantren Berbicara. Teman-teman Al-Mekah, kami dari Al-Mekah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kurun waktu hampir lebih 1 tahun kami tidak melakukan kegiatan Pesantren Berbicara dan belum dapat memberikan edukasi tentang kondisi yang kami kerjakan di Al-Mekah Foundation. Teman-teman Al-Mekah, kami juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Indonesia terus maju dan tumbuh kuat, dan kami selalu berdoa untuk teman-teman Al-Mekah yang ada di Nusantara, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Al-Mekah, hari ini saya ingin berbincang bersama sahabat saya yaitu Arfi. Apa kabar Arfi? Alhamdulillah Pak, baik. Ya. Alhamdulillah baik ya. Oke, teman-teman Al-Mekah sekalian, saya ada sedikit contekan, tetapi ini juga kita akan memberikan motivasi, edukasi lagi untuk teman-teman Al-Mekah, karena sudah hampir 1 tahun kebelakangan ini Al-Mekah emang udah jarang untuk melakukan kegiatan pesantren berbicara. Dulu kita tuh selalu bergerak ke wilayah-wilayah lain, ketemu dengan ajengan, ketemu dengan kiai, ustadz, dan anak-anak pesantren di pondok, supaya bisa kita langsung ketemu dan kita bikin kegiatan. Nah, Arfi apa kabar? Kabar saya tentu saja baik ya Pak, apalagi bergabung dengan Al-Mekah sekarang. Oh, alhamdulillah. Apa bergabung di Al-Mekah itu memang ada rasa atau memang hanya ya udahlah kita bekerja supaya kita bisa berjalan dengan ini gitu loh. Seperti apa sih? Nah, tentu saja bergabung dengan Al-Mekah di sini memang saya juga senang kayak berkontribusi dalam perilaku sosial dengan masyarakat. Ditambah lagi di sini tim-timnya kita bisa bekerja sama juga sebagai pengembangan potensi saya juga Pak ke depannya. Bisa membantu orang lain, bisa bekerja sama tim juga. Dengan lewat pesantren berbicara di Al-Mekah Umat Bersatu, Arfi juga bisa memberikan edukasi. Iya. Dan bisa memberikan sosialisasi, terutama kita bergerak buat umat. Mudah-mudahan bermanfaat. Gini, apa pendapat Arfi sebagai pihak ya yang di Al-Mekah terhadap menyambut Dirgahayu Republik Indonesia? Ya, izin menjawab ya Pak, Iya. terkait dengan pertanyaan yang tadi. Makna Dirgahayu itu sebenarnya berumur panjang. Nah, jadi Dirgahayu di sini juga menurut saya pendapatnya tentunya untuk negeri ini ke depannya bisa berumur panjang, bisa senantiasa Indonesia semakin maju, ditambah lagi dengan masyarakat-masyarakat yang tentunya sumber dayanya semakin bagus. Nah, dengan hal itu tentunya Indonesia akan semakin maju, semakin sukses. Jadi Indonesia dengan harapan 79 tahun, harapannya menjadi sukses, maju, kuat, Iya. dan tetap sehat, terutama keuangannya. Iya, Itu yang keuangan paling negara. penting. Nah, jadi kan gini, Gen Z sekarang ini kan banyak yang terkadang masih apatis dengan kondisi negara. Tetapi kita nih di Al-Mekah,
kebanyakan hampir rata-rata kita tuh juga bersahabat dengan instansi pemerintah dan swasta. Apa pandangan Arpi melihat Al-Mekah selalu optimis? Pandangan saya terhadap Al-Mekah yang selalu optimis, terutama di negeri ini ya. Itu akan membawa pengaruh baik kepada masyarakat juga sebetulnya. Pengaruh baik? Iya, pengaruh baik. Seperti itu. Pengaruh baik itu dalam program ya? Dalam program, entah dalam program atau tentang edukasi masyarakat. Edukasi. Gitu. Jadi gini, teman-teman Al-Mekah sekalian, Arfi mengatakan di zaman Gen Z sekarang ini kan banyak anak-anak yang sekarang ini baru tamat kuliah, fresh graduate, kan begitu ya? Iya, terus kemudian yang SMA, SMK juga belum kuliah dan lanjut untuk bekerja, tetapi bukan mereka itu tidak memikirkan sosial. Di mana ada komunitas pasti mereka akan berjalan agar mereka juga bisa memberikan motivasi tersebut kepada adik-adiknya atau di bawah adik kelasnya mereka. Tapi dengan 79-nya sekarang ini, menurut Arfi, sekali lagi saya sampaikan, optimis nggak sih kita orang-orang muda untuk ke depan supaya jadi lebih baik? Optimis nggak sih? Tentu saja optimis, apalagi dengan saya atau teman-teman saya yang memang belajar sungguh-sungguh untuk diri sendiri, bahkan untuk negeri ini, tentu saja akan optimis di masa depan untuk memajukan negeri ini sebagai generasi penerus tentunya. Optimis untuk memajukan dan meneruskan sebagai kita generasi penerus. Mudah-mudahan ya jiwa pahlawan kita ada. Karena bagaimanapun juga kan pahlawan itu tidak hanya pada saat berperang, tetapi juga pahlawan itu bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Nah, Arpi seneng nggak sih berlingkungan? Senang berlingkungan. Seneng nggak dengan lingkungan? Istilahnya bersosialisasi, berlingkungan, atau beradaptasi. Terkadang kan anak-anak sekarang kan malas keluar. Taunya cuma hanya bisa, taunya game, kemudian mainnya di komputer. Seneng nggak sih bersosialisasi? Kalau untuk saya sendiri, tentunya senang untuk beradaptasi terhadap lingkungan baru atau misalnya situasi yang baru. Di situ juga kan mengetahui saya tuh mampu nggak sih berada di lingkungan yang lain. Saya tuh mampu nggak sih untuk berada jadi di untuk dalam pengukuran, gitu, pengukuran terhadap diri sendiri. Mampu nggak sih ada di lingkungan yang A, yang B, yang C gitu. Dan itu juga terhadap lingkungan kita ketemu orang baru juga. Kalau misal ketemu orang baru, di situ saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih jauh, lebih Tapi luas. apakah gini? Apakah tempat peluang yang baru itu hanya sebagai batu loncatan? Sepakat nggak sih kamu kalau terkadang ini tempat yang baru hanya untuk sebagai loncatan. Sementara kan kalau kita beramal, beredukasi, kan kita nggak bisa. Itu hanya tidak batu loncatan aja. Kamu sepakat nggak sih? Banyak orang yang mengatakan di luar sana, aku ke tempat yang di sini itu sebagai batu loncatan. Kira-kira kamu sepakat nggak sih? Sepakat mungkin hanya 5%-nya. 5%-nya. Ya, sisanya kan berdasarkan kayak takdir juga. Memang kita diharuskan untuk keluar dari lingkungan tersebut gitu. Jadi sepakatnya kita tuh adalah hanya sekian persennya, tetapi selama kita ikhlas dan kita bisa bergerak, pasti otomatis itu akan mendapat untuk diri kita sendiri. Dan itu pasti otomatis di lingkungan itu pasti akan bisa lebih terayomi. Jadi kalau misalnya anak sekarang males-malesan, kemudian anak-anak sekarang larinya di komputer dan di game, kamu nggak sepakat berarti kan? Enggak. Tetap ada jiwa untuk membangun ke depannya. Tapi memang terkadang faktornya ini juga sih ya. Ada sekarang nih anak-anak sekarang tuh faktornya bukan faktor apa ya namanya ya. Kalau di dalam itu hormon. Jadi bad mood ya namanya. Mood swing. Mood swing. Contohnya. Jadi mood swing itu terkadang nggak keluar, kemudian akhirnya ya melempem. Tetapi bukan berarti dia nggak bisa untuk melakukan bangkit kembali untuk hal-hal tersebut. Nah, apa yang paling Arpi suka di dalam dunia pendidikan? Nah, di dalam dunia pendidikan tentunya suka dengan misalnya ketemu dengan guru atau pengajar, ditambah ketemu dengan siswa-siswa yang memang apalagi kalau misal diedukasi anaknya itu kooperatif, kalau misal ditanya itu paham, itu kan sebagai pengajar tuh tentu anak itu kooperatif, gitu. Paham, kemudian apa lagi? Bisa bersosialisasi bisa juga bersosialisasi sama teman sebayanya. Jadi intinya kalau di dalam dunia pendidikan
kita tuh memang mestinya harusnya lebih jemput bola daripada kita nunggu bola. Betul nggak sih? Betul. Nggak mesti gini, kita masuk ke dalam pelajaran atau kita masuk dalam kampus. Kemudian kita masuk di dalam dunia pendidikan, kita hanya menunggu, tapi kita nggak menjemput bola. Nunggu disuapin. Iya, nunggu disuapin, kemudian tunggu dikasih tahu baru kita nih. Sementara kan di dalam satu lingkungan pendidikan itu kan banyak hal-hal yang mesti harus baik ekonomi, kemudian pendidikan agama, kemudian pendidikan hukum, kemudian lagi apa namanya ya teknik segala macam. Dan itu kan nggak mungkin kalau kita hanya mau memintanya sendiri, kan udah otomatis kan nggak akan mendapatkan secara luas, iya, secara mendalam. Nah, jadi otomatis kita mesti harus menjemput bola. Jadi begitu masuk, ilmu itu harus kita gapai. Bukan ilmu itu datang sendiri. Sepakat ya? Sepakat. Oke, harapan Arpi gini loh. Harapan Arpi di Al-Mekah. Dulu waktu pada saat Al-Mekah di telinganya Arpi ataupun di kelihatan sama Arpi itu dari mana sih tahu Al-Mekah ini? Tahu Al-Mekah sebelumnya ada pernah cari juga di internet. Kayak masih bingung ini tuh apa ya? Masih bingung gitu. Jujur diri. Kayak ini apakah Al-Mekah ini seperti makanan garing kali atau? Masih bingung bentar. Ini travel umroh tidak gitu kan. Mungkin aku seperti kebanyakan orang lain di luar sana ya gitu kan. Ya, travel umroh tidak. Terus di situ ada kegiatan sosial paham langsung. Berarti arahnya ke sini. Gitu. Jadi dulunya awalnya travel umroh. Ini travel umroh. Karena Al-Mekah itu kan karena asumsinya orang Ka'bah itu kan lambang dari travel umroh, kan haji umroh ya. Jadi bukan otomatis dampak sosial. Tapi begitu didalami akhirnya akhirnya ada kegiatan sosialnya juga. Sedikit pencerahan, ternyata aku salah. Sahabat-sahabat Al-Mekah, jadi gini loh. Kami bisa pastikan bahwasannya di dalam lingkungan Al-Mekah itu memang kita punya rencana ingin kita pun punya satu travel, yaitu ya kita bekerja sama dengan travel lain seperti kayak Abatur, kemudian Saranatur. Itu teman-temannya Al-Mekah semua yang kerjasama dengan kita. Cuman kita belum memulainya karena SDM itu nggak segampang seperti kita memberikan edukasi dan memberikan berbagi dan kita memberikan santunan atau kita memberikan sesuatu hal yang lebih baik, itu berbeda. Jadi kalau bukan haji umroh tuh kita mesti harus tahu kitasnya, kemudian visa, bagaimana ngurus izinnya, bagaimana ngurus waiting time untuk tiket dan hotel segala macam. Nanti ke depan nanti kita pasti akan arahnya ke sana agar kita tuh nggak dibilang Yayasan Al-Mekah Umat Bersatu adalah ini travel umroh. Dan ini terus terang saya katakan, ada beberapa ibu-ibu juga yang lewat di sini ngomong sama ketua kita, Pak Abdul, ini travel umroh ya? Atau ada paket apa? Jadi saya nggak apa-apa sih, namanya juga orang ngeliat logo itu ada gambar Ka'bah. Jadi mudah-mudahan bisa ke depan kita punya umroh. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semoga aja kita bisa kerjasama. Yang terakhir, apa harapan Harpi di Al-Mekah sehingga kamu tuh yakin kamu tuh bisa memberikan edukasi kepada adik-adikmu kelak nanti di santriwan-santriwati yang kerja sama kita. Apa sih harapan kamu? Harapannya untuk Al-Mekah tentunya di masa ini bahkan nanti di masa mendatang, entah itu kapan, semoga saja akan tetap berdiri dengan tegak dan bisa membantu orang lain juga dalam segi sosial atau dalam berbagai aspek apapun. Terutama ada yang dibutuhkan, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini? Ya, seperti itu. Terutama lingkungan disehatkan. Lingkungan yang paling dekat ya, lingkungan sekitar, bahkan lingkungan internal seperti kita satu tim gitu kan. Contohnya tadi pagi ya, melakukan sedekah Jumat atau berbagi Jumat, kemudian banyak orang yang melihat kita, apa yang kamu rasakan? Nah, tentunya di situ senang juga. Berarti kita bisa mengerjakan sesuatu apapun itu asal kita bisa bersama-sama. Contohnya dengan pembagian tugas segala macam, semua bisa kerja. Jadi ini ya, satu tim itu bisa menjadi satu sportivitas yang luar biasa, saling membutuhkan dan saling memberi masukan dan saling menguatkan. Satu kata pesantren itu apa sih buat kamu? Satu kata pesantren, menurut aku pesantren itu kayak suatu tempat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu beragama, terutama agama kita sendiri, agama Islam. Jadi pesantren itu menurut kamu adalah tempat menuntut ilmu, terutama agama kita. Jadi kalau orang Islam atau agama kita harus yakin anak yang diletakkan di pesantren harus sehat dan memiliki ilmu agama.
Terima kasih Arpi. Sampai ketemu lagi. Semoga edukasi apa yang kita sampaikan hari ini sangat bermanfaat buat adik-adik kita kelak dan buat sahabat-sahabat Al-Mekah. Sekali lagi terima kasih sahabat-sahabat Al-Mekah. Kita ketemu lagi di podcast yang lainnya. Saya Prengki Mahulete sebagai Ketua Pembina. Saya Arti sebagai Public Relation Al-Mekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.